Pada tahun keempat itu, karena Nabi udah terang-terangan, akhirnya sebagian orang kafir Quraisy berangkat ke Madinah. Mereka cari bahan untuk mendustakan Nabi alaihissalatu wassalam. Kata orang-orang Yahudi, kau tanyakan kepada Muhammad alaihissalatu wassalam 3 hal. Kalau dia bisa jawab, berarti dia Nabi. Kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia mengaku-ngaku jadi Nabi. Baik, apa 3 pertanyaan itu? Nak kasih dia. Pemuda dalam gua, Dzulqarnain, ruh. Nah, 3 itu. Tapi ruh diceritakan di surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Tanyakan 3 hal ini. Ketika mereka datang bertanya, Nabi nggak jawab. Nabi nggak tahu jawabannya. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan Nabi mengatakan besok, tapi ternyata wahyu itu tidak turun besok. Maka diperintahkan kepada Allah kalau mau janji sama orang itu pakai apa? Insya Allah. Tapi setelah itu turun. Tanyakan tentang pemuda di dalam gua. Bagaimana cerita mereka? Tanyakan tentang seorang lelaki yang tawafun fil ard, yang dia keliling ke bumi, menguasai bumi ini, dunia ini. Siapa mereka? Dan tanyakan tentang ruh. Dijawab semua. Turun surat Al-Kahfi. Allah ceritakan tentang Ashabul Kahf. Lalu Allah ceritakan tentang Dzulqarnain. Lalu mereka bertanya tentang ruh, katakan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Selesai. Ternyata tujuan mereka menyingkap kebohongan Rasul SAW berbalik. Ternyata benar ini Nabi alaihissalatu wassalam. Berdasarkan kesaksian orang Yahudi, ini nih Nabi. Tambah bingung orang-orang kafir Quraisy. Ternyata tidak benar keyakinan mereka kalau beliau berdusta sallallahu alaihi wasallam. Di cerita ini, surat Al-Kahfi, Allah ceritakan tentang pemuda yang mereka akhirnya bersembunyi di dalam gua, meninggalkan kaumnya. Di situ ada isyarat. Kalau kalian tidak bisa menegakkan agama kalian di negeri itu, apa yang dilakukan? Pergi. Tinggalkan tempat itu. Pemuda-pemuda itu meninggalkan kaumnya, meninggalkan segala kenikmatannya, rumahnya ditinggalkan, tokonya ditinggalkan, pasarnya ditinggalkan. Kemana? Ke gua. Demi apa? Menyelamatkan agamanya. Subhanallah. Demi menyelamatkan agama kita perlu tinggalkan dunia. Nah, dunia ini nggak ada harganya, jamaah. Sampai Rasul SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udha, masaqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia dan isi dunia, kota Banyuwangi. Antum coba berapa triliun kota Banyuwangi? Antum bayangkan. Gimana kalau antum memiliki kota Banyuwangi? Antum bayangkan Jawa Timur. Antum bayangkan Indonesia. Antum bayangkan Asia. Antum bayangkan Eropa, Amerika. Antum bayangkan Freeport di sana. Masya Allah. Semua itu dan isinya. Andai kata ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh. Allah ciptakan nyamuk itu jutaan tiap hari. Andai kata dunia ini ada nilainya seperti 1 sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Nggak pantas orang kafir itu minum air di bumi Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dunia ini senilai 1 sayap nyamuk, tapi 1 sayap nyamuk pun nggak ada. Sehingga orang kafir Allah bikin kaya. Orang-orang yang tidak sholat Allah kasih kekayaan kepada mereka. Karena dunia nggak ada artinya. Kalau seorang mukmin berat meninggalkan dunia demi agamanya, kau ingat nggak ada artinya dunia ini. Engkau akan tinggalkan semuanya. Gedung-gedung yang kau miliki, rumah, mobil-mobil, Allahu Akbar, sampai gunung-gunung yang tinggi pun akan menjadi debu yang berterbangan.